Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas dari dosen mata kuliah Deep Learning, di mana tugas tersebut kami disuruh membuat klasifikasi tentang neural network. Perkenalkan, nama saya Ilyasananda Rahmadianto dengan NPM 07316 dan teman saya Victoria Lucky Mahendra dengan NPM 06 2021 07302. Kami merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Sebelum menuju ke source code atau kode kami, di sini saya sudah menyiapkan data yang saya dapat merupakan data dari pihak ketiga atau dari luar, di mana datanya berupa Excel, dan dalam Excel ini terdapat pixel. Kemudian saya lanjut ke bagian kodenya. Untuk toolsnya sendiri, kami menggunakan Jupyter dan bahasa pemrograman Python. Jadi, langkah yang pertama, kita menggunakan import NumPy ASNP, di mana import NumPy ASNP digunakan untuk mengimpor library NumPy dan memberikan alias NP, sehingga nantinya dapat menggunakan fungsi-fungsi dan fitur-fitur NumPy melalui alias yakni NP. Kemudian kita mengetikkan juga import random, digunakan untuk mengimport modul random sehingga nantinya dapat menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh modul untuk menghasilkan bilangan acak dalam program yang telah kita buat. Kemudian kita juga mengimportkan matplotlib.pyplot as plt, yang maksudnya digunakan untuk mengimport submodul pyplot dari pustaka atau library matplotlib dan memberikan alias plt, sehingga nantinya dapat menggunakan fungsi-fungsi dan metode-metode dari pyplot untuk membuat visualisasi data dalam program yang telah kita buat. Kemudian kami menggunakan from tensorflow.keras.models import sequential. From tensorflow.keras.models import sequential digunakan untuk mengimport kelas sekuensial dari modul models dalam pustaka TensorFlow Keras, sehingga nantinya dapat menggunakan sekuensial untuk membuat dan mengelola model jaringan secara tiruan dalam program yang kita buat. Tidak lupa juga kita menggunakan from tensorflow.keras.layers import conv2d, max pooling 2d, dense, dan juga flatten, di mana kode atau from tensorflow.keras.layers import conv2d, max pooling 2d, dense, flatten digunakan untuk mengimport beberapa kelas lapisan dari modul layers dalam pustaka TensorFlow Keras. Conv2d merupakan kelas lapisan konvolusi 2D dalam jaringan syaraf tiruan. Lapisan ini digunakan untuk melakukan konvolusi spasial pada input yang berguna untuk mengenali pola-pola visual dalam data, gambar, atau data yang kita miliki. Kemudian max pooling 2D merupakan kelas lapisan pemaksimalan 2D dalam jaringan syaraf tiruan. Lapisan ini digunakan untuk mereduksi dimensi spasial dari output lapisan sebelumnya dengan memilih nilai maksimum dalam jendela pemaksimalan. Kemudian dense di sini merupakan kelas lapisan terhubung. Lapisan ini terdiri dari neuron-neuron yang terhubung sepenuhnya dengan semua neuron pada lapisan sebelumnya. Lapisan ini digunakan untuk menghubungkan lapisan-lapisan konvolusi atau pemaksimalan ke lapisan akhir yang menghasilkan prediksi pada data kita. Kemudian flatten di sini digunakan untuk kelas lapisan yang meratakan atau juga menjadi input array 1D atau satu dimensi. Lapisan ini digunakan untuk mengubah data berdimensi tinggi menjadi vektor satu dimensi sehingga dapat dihubungkan ke lapisan-lapisan terhubung atau yang kita sebut dense. Kemudian selanjutnya kita meload dataset yang kita punya, di mana dengan mengetikkan baris kode xtrain sama dengan np.loadtxt dalam kurung input.csv,
delimiter sama dengan koma, yang artinya pada kode tersebut digunakan untuk memuat data dari file CSV yang bernama input.csv ke dalam array extrain menggunakan numpy. np.load.txt merupakan fungsi numpy yang kita gunakan untuk memuat data dari file yang kita miliki, yakni input.csv, yang merupakan nama file CSV yang ingin kita muat. Kemudian delimiter sama dengan koma digunakan untuk pemisah file CSV. Dalam kasus ini delimiter yang kita gunakan adalah koma. Kemudian untuk yang ytrain sama dengan np.load.txt labels.csv sama saja halnya, akan tetapi teks yang kita buat atau data yang kita ambil yakni data labels.csv. Sama halnya juga dengan xtest dan juga ytest, akan tetapi data yang kita pakai yakni input test.csv untuk xtestnya, dan kemudian labels underscore test.csv merupakan data untuk ytestnya. Untuk kode berikutnya yakni xtrain sama dengan xtrain.reshape len x underscore train, 100, 100,3 merupakan mengubah bentuk reshape dari array xtrain, di mana len xtrain mengambil panjang jumlah data dari xtrain dan akan menjadi dimensi pertama dari array hasilnya. Kemudian 100,100 merupakan dimensi kedua dan ketiga dari array hasil, yakni lebar dan tinggi gambar yang ada dalam data kita, yang menghasilkan 100 pixel, 100 pixel. Dan maksud dari 3 yakni menunjukkan dimensi keempat dari array hasil, di mana saluran warna RGB, sehingga angka 3 menunjukkan bahwa gambar menggunakan 3 saluran warna, yakni merah, red, green, hijau, blue, biru. Kemudian untuk ytrain.reshape len xtrain, 1 digunakan untuk mengubah bentuk atau mereshape gambar yang kita punya dari array ytrain, di mana len xtrain-nya digunakan untuk mengambil panjang jumlah data dari array xtrain yang diasumsikan memiliki jumlah data yang sama dengan ytrain-nya. Dan 1 menunjukkan dimensi kedua dari array hasil. Dalam hal ini array ytrain diubah menjadi array 2 dimensi dengan 1 kolom. Sama halnya seperti yang di atas. Untuk xtest dan juga ytest penjelasannya pun juga sama. Kemudian saya lanjutkan ke baris kode selanjutnya, yakni xtrain sama dengan xtrain per 255.0. Maksudnya, dalam baris kode ini digunakan untuk melakukan normalisasi pada data xtrain dengan membagi dengan 255.0. Dalam konteks yang kita punya, normalisasi ini dilakukan dengan membagi nilai pixel dengan 255.0. Hal ini bertujuan untuk mengubah rentang nilai pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 dengan melakukan normalisasi. Skala ini menjadi seragam dan cocok untuk digunakan dalam model jaringan jarak tiruan. Sama halnya dengan xtest, di mana xtestnya nanti juga dibuat seperti xtrain, akan tetapi variabel ini variabel xtest. Kemudian kita lanjut ke baris kode selanjutnya, yang dimana x underscore train kurung siku 1,2 yang artinya untuk mengakses baris kedua dalam array xtrain. Dengan menggunakan xtrain 1,2 kita dapat mengakses nilai dari semua kolom pada baris kedua dari array xtrain. Contohnya kita xtrain kita memiliki dimensi nsample, nfeeder, maka xtrain 1,2-nya akan memberikan array yang berisikan nilai-nilai fitur untuk sampel kedua dalam data latihan kita atau dalam data training kita, sehingga dihasilkan output seperti ini jika laudiran. Karena
tadi kita udah membagi per 255 sehingga data yang kita miliki yakni memiliki nilai 0 sampai 1. Kemudian untuk baris kode selanjutnya print shape of x underscore train, x underscore train dot shape memiliki arti atau menghasilkan output shape of x underscore train diikuti dengan bentuk shape dari array x train di output program. Bentuk tersebut yang akan ditampilkan dalam format n baris, n kolom menunjukkan jumlah baris dan jumlah kolom dari x train yang kita punya data tersebut. Kemudian untuk idx sama dengan random ren in dalam kurung 0, len x train artinya digunakan untuk memanggil fungsi ren in dari modul random, di mana fungsi ren in digunakan untuk menghasilkan bilangan bulat acak di antara dua angka yang diberikan dalam hal ini antara 0 dan panjang dari array x train. Selanjutnya untuk x train plt.imshow x train kurung siku idx, titik 2 digunakan untuk mengakses data dari sampel acak yang dipilih yaitu baris idx dari array x train. Kemudian plt imshow digunakan untuk menampilkan gambar dari data yang kita miliki. Fungsi imshow digunakan untuk memvisualisasikan array 2D atau citra yang kita miliki. Dalam kasus kita, x train idx diasumsikan sebagai citra yang akan ditampilkan. Citra tersebut nantinya akan ditampilkan sebagai plot dalam jendela gambar atau dalam layar yang terlihat dalam share screen saya. Kemudian untuk kode plt.show digunakan untuk menampilkan semua plot yang sudah kita buat menggunakan fungsi dari library pyplot dan dalam library matplotlib. Dengan menggunakan plt.show nantinya dapat melihat plot-plot atau gambar yang terdapat dalam window atau dalam layar kita. Jadi seperti ini contohnya. Selanjutnya saya kasihkan ke teman saya Victor untuk menjelaskan baris kode selanjutnya. Membuat prediksi. Ya, baik. Terima kasih Kak Ilyas atas penjelasannya dalam mengload dataset dan membuat beberapa data input. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya itu membuat model dengan menggunakan library keras yang dimana model ini digunakan untuk pengenalan gambar menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Jadi untuk modelnya sendiri yaitu terinspirasi dari model LeNet, yaitu terdapat beberapa layar konvolusional dan max pooling. Oke, langsung saja untuk penjelasannya. Untuk layar pertama, di sini terdapat conv 2D dengan filter berjumlah 32 dan ukurannya sendiri 3x3 yang akan diterapkan pada gambar input yang memiliki ukuran 100 dikali 100 pixel dan untuk angka 3 sendiri yaitu merupakan channel warna RGB atau red, green, dan blue. Sedangkan untuk aktivasi fungsinya yaitu digunakan aktivasi ReLU yaitu Rectified Linear Unit yang menghasilkan keluaran yang non-negatif. Kemudian setelah layer conv 2D maka selanjutnya ada layer max pooling menggunakan max pooling 2D. Layer ini berfungsi untuk
mengurangi dimensi spasial dari setiap fitur yang dihasilkan oleh layar konvolusional sebelumnya. Dilakukan max pooling dengan filter yang berukuran 2x2 yang mengambil nilai maksimum dari setiap 2x2 blok dalam fitur. Apabila tidak ditulis stride-nya, maka otomatis stride level-nya berdasarkan parameter dari max pooling ini. Oke, untuk penjelasannya sendiri yaitu sama antara conv 2D dan max pooling yang tengah ini berdasarkan teori dari Lenet. Hanya saja untuk yang convolution yang pertama itu terdapat sebuah input, maka kemudian dilanjutkan pada layer-layer selanjutnya. Gitu. Kemudian terdapat layer flatten. Ya, tujuan layer ini untuk mengubah output dari layer sebelumnya menjadi vektor satu dimensi sehingga dapat digunakan sebagai input untuk layer dance. Oke, jadi flatten ini dapat untuk mengubah output dari layer sebelumnya atau layer max pooling ini menjadi sebuah input untuk dimasukkan ke layer dance. Itu. Kemudian layer ini merupakan layer fully connected atau densely connected layer. Ya. Untuk yang pertama, terdapat layer dense dengan 64 neuron dan menggunakan fungsi aktivasi relu. Tujuannya untuk menghubungkan setiap neuron dengan setiap neuron di layer sebelumnya. Kemudian terdapat layer dense terakhir dengan satu neuron dan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Layer dense ini bertujuan untuk menghasilkan output prediksi yang bernilai antara 0 dan 1 yang mempresentasikan probabilitas kelas positif pada masalah biner. Ya, dengan adanya model ini dapat dilakukan pengenalan gambar dengan melakukan ekstraksi fitur menggunakan layar konvolusional dan melakukan klasifikasi menggunakan layer dance. Kemudian terdapat model compile yang dimana digunakan untuk kompilasi model dengan mengatur fungsi loss, fungsi optimizer, dan matrix yang digunakan selama proses training dan evaluasi model yang di atas tadi. Kemudian adapun loss function menggunakan binary cross entropy yang digunakan pada masalah klasifikasi biner, di mana hanya ada dua kelas yang mungkin. Fungsi ini juga untuk mengukur seberapa dekat prediksi model dengan nilai yang sebenarnya. Tujuannya untuk mengoptimalkan fungsi ini agar mendekati 0. Kemudian ada optimizer Adam, yaitu metode optimasi yang cukup populer dalam deep learning dengan menggabungkan metode gradient descent stochastic atau SGD dengan momentum dan adaptive learning range. Optimizer bertanggung jawab untuk memperbarui bobot jaringan berdasarkan nilai loss yang dihitung dengan memperbarui parameter model untuk meminimalkan loss tersebut selama pelatihan. Oke, kemudian ada matrix berupa akurasi yang digunakan untuk mengukur akurasi prediksi model selama pelatihan dan evaluasi. Sedangkan akurasi sendiri yaitu proporsi benar dari semua prediksi yang dilakukan oleh model. Kemudian ada model fit, yaitu dilakukan pelatihan model menggunakan metode model fit. Untuk datanya sendiri ada Xtrain yang merupakan input gambar yang berisi kumpulan data gambar yang melatih model agar dapat mengenali dan mempelajari fitur-fitur yang ada dalam dataset yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian adapun Y-Train yaitu target atau label dengan setiap input gambar dari Xtrain, dan label ini digunakan untuk
melatih model agar dapat mengenali dan mempelajari hubungan antara fitur-fitur dalam gambar dengan label kelas yang benar. Kemudian ada epoch. Adapun epoch sendiri yaitu jumlah iterasi atau kali latihan yang akan dilakukan pada seluruh data latih. Dalam hal ini, epoch sudah diatur sebanyak 50 kali, yang berarti seluruh data latih akan digunakan untuk melatih model sebanyak 50 kali. Kemudian ada batch size. Adapun batch size sendiri merupakan jumlah sampel yang akan diproses dalam satu iterasi. Jadi data latih dibagi menjadi beberapa batch dengan ukuran batch size dengan ukuran 64 itu, dan model akan diperbarui berdasarkan setiap batch-nya. Gitu. Baik, untuk epochnya berada pada sampai dengan 47/50, kurang 3 epoch lagi. Baik, untuk proses training epoch sudah selesai. Selanjutnya adalah model data summary. Gunakan untuk menampilkan hasil modelnya. Kemudian ada model evaluasi dari X-test dan Y-test yang digunakan untuk menguji model yang telah dilatih pada data uji. Adapun fungsi evaluate akan menghitung nilai loss dan metrik evaluasi yang telah ditentukan pada saat kompilasi model. Itu. Jadi hasil evaluasi akan mencakup nilai loss dan metrik evaluasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, akurasi akan memberikan informasi seberapa akurat model dalam melakukan klasifikasi pada data uji. Jadi untuk loss-nya sendiri di angka sekian, 1,9 sekian, dan adapun akurasinya yaitu 0,6. Kemudian adapun yaitu tahap untuk membuat prediksi. Baik, untuk tahap pertama yaitu membuat variabel idx2 dari data uji test dan menampilkan
gambar sesuai dengan indeks tersebut menggunakan PLT-MShow dan fungsi PLT-Show untuk menampilkan gambar. Ya, adapun selanjutnya membuat model prediksi dan memberikan input berupa gambar dari X-test IDX2 dan gambar tersebut diriset menjadi 1, 100, 103. Kemudian membuat variabel Y prediksi tersebut variabel baru Y prediksi lebih besar dari 0,5. Dan apabila Y prediksi itu sama dengan 0, maka outputnya yaitu anjing. Jika tidak, maka outputnya kucing. Gitu. Ya. Kemudian mencetak model dan mencetak Y prediksi tersebut. Maka prediksi dapat dihasilkan seperti ini. Berikut ini adalah gambar yang diinputkan atau yang diprediksi tadi. Gambarnya seperti ini. Kemudian dari gambar ini terprediksi gambar tersebut ialah kucing gitu. Kemudian untuk Y-testnya yaitu 1. Kalau 1 berarti tidak sama dengan 0, maka outputnya yaitu kucing. Ya. Jadi begitu kira-kira untuk implementasi CNN untuk pengenalan gambar kucing dan anjing. Saya Victoria Lukumendra dan teman saya Ilyas Ananda Ramandianto mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.